Dalam beberapa hari ke depan, wajib pajak pemilik kendaraan bermotor bakal mendapat beban ganda dalam membayar pajak, yakni pada tanggal 5 Januari 2025, pajak kendaraan bermotor dipastikan akan naik 66%. Ada dua jenis pajak kendaraan yang harus dibayar, yaitu obsen pajak atas pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Aturan baru ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UU HKPD dengan perubahan signifikan dalam skema pemungutan pajak kendaraan bermotor atau PKB. Dijelaskan pakar ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Imron Mawardi, sistem baru ini berpotensi menguntungkan pemerintah daerah tingkat 2, khususnya kabupaten dan kota. Menurut Imron, sebenarnya pajak kendaraan bermotor atau PKB tersebut sistemnya merupakan bagi hasil. Provinsi mengutip pajak maksimal 2% dari harga mobil atau motor, kemudian 30% dari hasil itu dibagi ke kabupaten kota. Artinya kabupaten kota hanya mendapat sekitar 0,6%, sementara provinsi mendapatkan 1,4%. Namun Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau UHKPD mengubah skema ini dengan memisahkan kewenangan pemungutan. Provinsi kini mengutip PKB dengan tarif yang diturunkan menjadi 1,2%, sementara kabupaten kota pemilik kewenangan baru untuk membangun pajak opsi dengan tarif maksimal 66% dari tarif provinsi. Dengan sistem ini, kabupaten kota bisa mendapatkan sekitar 0,72% dari tarif PKB, sementara provinsi mendapat 1,2%. Meskipun terlihat seperti provinsi kehilangan pendapatan, sebenarnya bagi masyarakat pembayar pajak, bebannya tidak berubah karena total tarifnya tetap sekitar 1,9%. Imron juga menjelaskan sistem pajak opsi ini memberikan beberapa keuntungan bagi kabupaten kota. Pertama, mereka dapat langsung mengutip pajak sejak awal tahun tanpa harus menunggu bagi hasil dari provinsi. Kedua, sistem ini juga dapat meningkatkan pendapatan kabupaten kota. Langsung ke loket 1. Masuk sampai kiri ya. Jadi UU HKPD itu mengubah yang awalnya pajak kendaraan bermotor itu adalah pajak bagi hasil, jadi dikutip oleh provinsi, maksimal 2% dari harga mobil, misalnya atau harga motor, lalu 30%-nya itu dibagi hasilkan kepada tingkat 2. Ya artinya apa? Artinya berarti tingkat 2 dapat anggaplah 0,6%, lalu provinsi dapat 1,4%, gitu kan ya. Nah, tapi namanya bagi hasil ini kan tergantung provinsi, nanti dikutip oleh provinsi, terus lalu nanti nggak tahu 6 bulan apa 4 bulan lalu dibagi hasilkan. Nah, sekarang di UU HKPD itu dipisah. Jadi provinsi itu mengutip namanya pajak kendaraan bermotor, tapi tarifnya diturunkan. Kalau awalnya itu tadi 2% menjadi 1,2%. Nah, lalu kabupaten kota itu ada namanya pajak opsen. Nah, pajak opsen itu tarifnya 66% dari tarifnya provinsi maksimal. Kalau tadi tarifnya provinsi 1,2%, ya berarti 66%-nya, berarti sekitar 0,72%. Nah jadi kalau selama ini kan provinsi mengatakan itu akan kehilangan banyak sekali. Sebenarnya itu kalau saya hitung, nanti kabupaten kota akan awalnya tadi kan dapat 0,6%, nanti akan dapat sekitar 0,72%. Terus provinsi dari awalnya 1,4%, nanti akan dapat 1,2% dengan ini. Jadi ini hanya istilah saja. Jadi kalau bagi masyarakat, pembayarnya malah turun. Karena awalnya tadi 2%, kalau sekarang kan 1,2 ditambah 0,72, berarti kan 1,94. Meskipun sistem baru ini memiliki potensi positif, namun dirinya juga melihat beberapa tantangan. Salah satunya adalah potensi penurunan pendapatan dari sektor parkir di kabupaten kota, terutama di kota besar seperti Surabaya. Dari Surabaya, Tim Liputan Potret Kota.